Kita harus akuin lah memang dibedakan gitu dari laki-laki, karena gue ngerasa kayak jadi laki-laki tuh terlalu enak gitu di Indonesia. Sel, si Ira lagi masa subur ini. Ayo, Ayo apaan? ayo, bercocok tanam lah, Klen. Halo, Kak Acok. Salam kenal, Tania. Kak Acok, mungkin sebelum kita mulai, bisa nggak sih diceritain dulu nih, di season ini Induk Gajah itu berceritanya masalahnya apa sih yang bakal dihadapi sama Ira? Sebetulnya di kelanjutan dari season 1, di mana season 1 kan diakhiri dengan mereka akhirnya setelah drama-drama perjodohan itu, akhirnya kan mereka beneran jatuh cinta dan menikah. Dan di season 2 ini sebetulnya adalah kelanjutan babak baru di kehidupan mereka setelah mereka menikah selama 2 tahun dan Ira tinggal di rumah mertua. Dan disitulah mulai banyak konflik-konflik baru, di mana dalam kultur Batak itu punya anak itu adalah hal yang menjadi prioritas, dan gak cukup punya anak, harus laki-laki gitu. Karena buat mereka itu bukan sekedar ngomong cucu, tapi ini adalah meneruskan marga. Apalagi Marsha adalah anak laki-laki satu-satu di keluarganya. Jadi kalau dia nggak punya anak laki-laki, maka marganya mereka nggak bisa diteruskan. Buat keluarga Batak ini prinsipal, disiplin banget gitu. Sementara kan buat Ira kan kayak emang harus ya begitu gitu kan, nggak semua orang punya kesiapan mental untuk tiba-tiba punya anak lah, apalagi anaknya harus laki-laki. Nah itu juga sebetulnya hal yang pengen secara personal gue suarakan juga, karena gue seorang ayah, gue punya anak perempuan gitu, dan gue pengen kayak gimana ya caranya Indonesia itu bisa jadi tempat yang lebih menyenangkan lah buat perempuan gitu. Karena gue juga nggak pengen anak gue nanti dalam 10-20 tahun ke depan hidup dengan bentuk yang seperti sekarang gitu, kayak dinomor 2-kan, terus kayak dalam hal-hal tertentu kayak ya kita harus akuin lah memang dibedakan gitu dari laki-laki, karena gue ngerasa kayak jadi laki-laki tuh terlalu enak gitu di Indonesia. Ya sederhana gimana caranya perempuan juga bisa merasakan hal yang sama. Ya, benar banget kayak aku nangis banget. karena memang beberapa terus loh ya perempuan yang juga lahir dari Sumatera juga aku. Soalnya Sumatera, dan memang keras banget Kak. tentang pernikahan ini. Jadi menurutku menarik banget kalau itu bisa ngebawain itu kayak dengan tema keluarga, dan ada juga tekanan-tekanan budaya juga ya ternyata. Dan sebenarnya tuh selain ada lagi nggak sih inspirasinya lagi Kak? Kenapa pengen banget ngangkat isu ini gitu? Keluarga itu seringkali terpecah tuh gara-gara perbedaan sudut pandang sebetulnya. Yang paling sering itu berbenturan antara anak dan orang tua. Dan kalau mau di kotak-kotakin sebenarnya nggak bisa juga gitu, karena orang tua juga sudah melalui proses hidup yang panjang. Kita nggak bisa bilang mereka lu kolot, karena mereka juga menghadapi proses pendidikan masa kecil dengan ya lingkungan yang seperti itu. Jadi yang mereka pahami, keluarga itu dijalankan dengan cara seperti ini gitu. Sementara anak-anak yang lahir di era sekarang itu udah jauh lebih bisa mencari informasi sendiri, udah bisa lebih mengenal dirinya gitu, lebih peduli sama kondisi mentalnya, bahwa kok gue punya hak nggak ternyata untuk begini, oh ternyata gue nggak harus ya kayak gini, terus kenapa orang tua gue begitu gitu. Nah setelah benturan-benturan seperti itu yang sekarang tuh marak gitu terjadi di keluarga-keluarga, sehingga ya timbullah percikan-percikan apa segala macam. Nah gue sih pengennya sederhananya kayak gimana caranya dua entitas ini, orang tua dan anak tuh nggak perlu harus saling punya pagernya sendiri-sendiri, tapi gimana caranya dua-duanya tuh bisa saling ngobrol dan ketemu di tengah gitu. Karena ya meneruskan marga penting gitu, menjalankan adat itu pasti penting, karena nggak mungkin ibu lahir dari sesuatu yang tidak penting, pasti penting. Cuman kan gimana caranya bisa orang tua juga bisa belajar bahwa jalan itu udah berubah, pola parenting juga udah berubah, anak udah lebih pintar sekarang, udah lebih kritis. Jadi harusnya orang tua juga belajar juga gitu, nggak selalu menganggap bahwa gua yang paling benar. Anaknya juga mungkin nggak perlu ngerasa sombong bahwa oh gua nggak bisa diatur-atur gitu ya. Harus ada titik tengah lah untuk mereka itu, yang pada akhirnya balik lagi ke ya keluarga itu sebetulnya gimana kita memanusiakan manusia yang ada di dalam di season itu. Kalau kita udah spiritnya dari awal udah begitu, kayaknya apapun latar belakang kedaerahan apa itu bisa kok dilalui gitu, selama lu mandang
anak mandang orang tua sebagai manusia. Udah itu aja dulu. Aku speechless sih. Aku jarang banget ketemu hal ini di film Indonesia. So, karena ini pemahaman yang sebenarnya kurang banyak diketahui sektor nih. Aku sampai Ya makanya menarik kenapa keluarga Batak, karena keluarga Batak itu secara adatnya punya rules yang bisa ke arah sana gitu. Sering kali kalau kita ngobrol sama cewek-cewek dari keluarga Batak, aduh ribet banget deh gue, katanya kenal cowok udah harus Kristen, udah Kristen harus Batak gitu, Batak juga marganya harus yang cocok, ntar udah nikah ada lagi tuntutannya gitu, kayak nggak pernah berhenti jadi tekanannya. Makanya si background keluarga Batak ini jangan sampai cuma jadi tentelan, tapi justru itu yang jadi memantik konflik-konflik yang terjadi dalam seri ini gitu. Jadi enak gitu di jalanin bagaimana mereka merespon. Yang sebetulnya sih ini dialami oleh suku-suku lain juga sih sebetulnya. betul. Mirip-mirip juga. Jadi beda format aja sebetulnya. Aku kan udah nonton 3 episode kemarin dikasih, dan satu yang aku rasa kuat banget dari Induk Gajah ini adalah penulisannya. Penulisannya tuh rapi banget sampai ini aku agak spoiler dikit soalnya ini tuh naiknya setelah keluar beberapa episode ya. Iya. Aku mau bahas salah satu dialog yang menurutku tuh actually lumayan triggering buat aku. Oke. Ketika ayahnya Marcel Yong kayak gini, kita tuh cuma minta Ira itu berhenti kerja sebentar aja kok. Iya. Nanti kalau misalnya anaknya sudah bisa dilepas, nanti Ira boleh bekerja lagi. Iya. Itu triggering banget. Iya. Pasti gitu. Dan aku penasaran banget sebenarnya proses kreatifnya Kak Aceh itu mulai dari risetnya itu tuh sampai akhirnya menulis dan mengembangkan ceritanya itu tuh bagaimana? Ya sebetulnya beberapa juga ada yang gua alamin sendiri gitu ya. Beberapa juga ada yang dari hasil ngobrol sama temenku, dan menurutku semua suara-suara itu kayaknya valid gitu, dan yang ngomong harus cewek ya. Maksudnya kayak ini kan sebetulnya filmnya buat perempuan sebetulnya, lebih menitik beratkannya. Nah, gua nggak mungkin bisa nulis mengatasnamakan perempuan gitu, karena gue laki-laki. Jadi yang gue lakukan adalah gue bertanya dulu ke perempuan, kalian tuh kalau kayak gini gimana sih, perasaannya tuh gimana. Nah kebetulan ini juga terinspirasi dari kisah ibu Mira kita sendiri kan. Jadi gue banyak ngobrol sama dia, meskipun memang ini ceritanya tidak seperti jalan hidup dia, beda gitu. Cuman kalaupun gue membuat sebuah wakil yang harus menjawab itu harus dia gitu. What if lu ada di situasi kayak gini, kita akan di mana kon. Ya itu insight semacam itu yang mungkin gua kampung, dan itu yang menjadikan bagaimana cara karakter Ira nanti merespon situasi itu. Mungkin kalau gua lebih banyak bisa mewakili representasi dari Marcel sebagai laki-laki, tapi dari Ira itu kayaknya gua banyak nggak tahunya sih, jadi harus nanya gitu. Makanya senang waktu reading tuh ada Kak Tita Panggabean, ada Mas Anda, mereka juga kan Kak Tika tuh dari keluarga Batak, jadi dia tahu cukup tahu gitu bagaimana kultur di keluarga gitu, ketahanan itu ada gitu. Caca juga yang dengan masa kehidupan juga yang sudah banyak melewati apa namanya drama keluarga apa segala macam. Jadi banyak insight yang menarik sih dari mereka yang berdana, ya mereka jadi orang harus tanya gitu. Since in perempuan banget soalnya. Itu keren banget sih Kak. Soalnya aku merasa ini tuh risetnya tuh berasal banget. Nih, mudah-mudahan gitu, karena ya hal yang paling gua takutin juga saat nulis adalah ini kan bawa-bawa kultur ya. Gue juga bukan orang Batak, gue juga bukan people minority di Indonesia gitu. Jadi gue nggak paham sebetulnya apa yang dialami sama Ira gitu. Jadi harus ngomong sama Ira yang ada di sekitar gue gitu. Kalau misalnya lu gimana Itu kayaknya coba dapat pertanyaan terakhir nih. Oke. Kenapa Kak Tika dan kenapa Kak Marsyanda? Kalau Kak Tika itu sendiri sebenarnya kan masih lumayan muda ya untuk memerankan Mama Uli. Dan kenapa setelah Marsyanda? Itu aja. Waktu itu pertimbangannya kita memang hitung-hitungan umur kan. Kalau misalnya di season 1 Ira itu aku bikin kan setnya umur 30 tahun. Jadi kalau misalnya orang tuanya di umur orang-orang dulu biasanya di daerah itu umur 20 tahun biasanya udah punya anak kan. Jadi menurutku 50 tahun itu adalah umur yang cukup make sense untuk punya anak sebesar Ira.
apalagi dia berlatar belakang dari daerah lah gitu yang mungkin kulturnya mengharuskan mereka untuk cakap nikah. Jadi dengan umur aslinya Katika pun sebenarnya nggak jauh gitu. Paling tinggal tambah look aja untuk biar lebih kuat lagi gitu. Nah sementara Ira, waktu itu jujur aku susah nyari karakter Ira ini karena aku nggak pengen pakai prostetik. Gue nggak pengen, itu kan waktu itu ada masalah ini juga kan kayak acceptance juga gitu. Nah gue nggak mau kayak misalnya awalnya karakter ini sebetulnya kurus tapi dibikin seolah-olah gemuk, entah di ending dia jadi singset. Nah gue nggak mau nih. Ada nggak ya aktor yang mau menerima cerita dan karakter ini gitu dan memainkannya dengan bentuk aslinya dia? Caca mau. Dan menurut gua itu pilihan yang menarik dan gue udah bilang sama Pak Manoj, Pak saya nggak mau pakai catsuit, saya nggak mau bikin orang berpikir kalau solusinya adalah kurus. Enggak, ini nggak ngomongin kurus gitu. Gimana caranya orang bisa tampil di bentuk terbaiknya aja, yang dia nyaman, yang dia sehat, udah gitu. Jadi sampai ending pun gue nggak bikin Cacanya tiba-tiba kurus. Jadi kayak ya sudah gitu, memang di kenyataannya kita nggak harus kurus gitu. Ya cuman bahwa edukasi olahraga itu penting apa ya disematkan di situ. Aku bukan menuntut orang untuk harus berubah bentuk tuh. Jadi ya dari awal emang konsepnya udah bilang ke Pak Manoj, konsep gue lari ya Pak, dari gebuk tiba-tiba singset gitu. Oh ini kan karena dikasih tahu bahasa itu atau ya gue main gitu. Ya udah jalan aja. Makanya mungkin banyak yang ngerasa terwakili kali ya situ ya. Ya dia itu serealis mungkin aja gitu. Thank you so much. Terima kasih juga. Marcel, Anita, Sel, kamu tuh udah gila ya? Kamu mau tinggalkan dia demi si Tatiana itu kan? Anita Inang. Gak usah kau sebut-sebut namanya di depanku ya. Kau mau seks bebas di alam liar kan? Kok belum pulang kau? Kamu kenapa, Ra? Kamu nangis di depan dia dan dia nenangin kamu, Ra. Itu gak ada apa-apa. Wah, aku gak paham sama kamu, Ra. Itu karena kamu emang gak pernah bener-bener mau pahamin aku. Ini aja mas, pulsanya nggak sekalian? Enggak, Mbak. Sama kondom 1. Hair, kondom 1 hair. Yang rasa nangka aja ya mas? Iya, udah, gak apa-apa.